Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PJJ yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada Bapak Ade dan Bapak Vicky selaku rekan kelas B24. Kembali lagi bersama kita di podcast kesayangan kita. Kali ini kita akan membahas sebuah kemudahan luar biasa dalam syariat Islam, dalam sholat bagi seorang musafir, orang yang melakukan bepergian, yakni sholat jamak dan qashar. Kita akan mengupas tuntas syarat-syaratnya, khususnya merujuk pada pandangan Imam Syafi'i yang banyak dipegang di Indonesia. Sumber dari kitab-kitab klasik seperti Matan Abi Suja, Minhajul Thalibin, dan Safinatun Najah. Baik, eh, kita buat sesi pertanyaan saja, nanti terkait seputar syarat-syarat dan jamak qashar ini. Bisa kita kupas dengan mekanisme tanya jawab saja. Silakan jika ada yang ditanyakan. Ya, terima kasih untuk host. Ada pertanyaan dari saya. Bisa dijelaskan secara ringkas apa perbedaan utama antara sholat qashar dan sholat jamak? Dan bagaimana hukum qashar menurut mazhab Syafi'i? Apakah wajib, sunnah, atau hanya sekedar rukhsah atau keringanan? Terima kasih. Baik, Pak Ade, untuk apa itu qashar dan apa itu jamak? Baik, untuk qashar sendiri adalah artinya itu memperpendek atau meringkas. Jadi ketika masalah ini terkait sholat, maka adalah bermakna meringkas rokaat sholat. Makanya dalam masalah qashar ini hanya berlaku pada sholat-sholat yang rubaiyah, yaitu sholat-sholat yang rokaatnya ada 4. Maka yang diperbolehkan untuk diqashar dalam sholat lima waktu itu hanya zuhur, asar, dan isya. Ya, Untuk maghrib dan subuh tidak bisa dikosong. Kemudian untuk jamak sendiri, jamak itu artinya mengumpulkan atau menggabungkan. Misal menggabungkan sholat zuhur dan sholat asar, kemudian sholat maghrib dan sholat isya. ya, Maka jamak sendiri itu ada dua pengertiannya, ada jamak takhir dan ada jamak takdim. Jamak takhir itu ketika menggabungkan dua sholat kemudian dilaksanakan pada sholat yang kedua, waktu sholat yang kedua. Untuk jamak takdim itu adalah menggabungkan dua sholat yang kemudian dilakukan pada waktu sholat yang pertama, seperti sholat duhur dan asar. Ketika dilakukan pada sholat waktu sholat duhur maka dinamakan jamak takdim, ketika dilakukan pada waktu sholat asar itu dinamakan jamak takdim. oke. Begitu Pak Ya. Adi. Terima kasih jawabannya host sangat bermanfaat sekali. Silahkan Pak Fikri apabila ada pertanyaan. Oke, langsung saja nggih Pak Risman. Untuk sholat Ya, yang bisa dikosor itu apa saja? Misal maghrib sama isya apa yang lain gitu. Terus kan tadi melihat dari keterangan Pak Risman, kenapa sholat maghrib dan sholat subuh tidak bisa dikosor? ya, terima kasih Pak Vicky. Ya seperti tadi, karena kosor ini hanya berlaku pada sholat rubaiyah, yaitu sholat yang jumlahnya ada 4 rakaat. Rakaatnya berjumlah 4. Dan ini sifatnya taklifi. Sifatnya taklifi. Taklifi itu sudah bukan taklifi tauqifi. Sifatnya itu tauqifi. Tauqifi itu sudah ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak bisa kita analogikan kenapa, alasannya seperti apa, tidak bisa. Namun bisa mungkin ya sedikit masuk akal ketika kenapa sholat kosor itu hanya pada sholat yang 4 rakaat. Karena yang bisa dibagi, yang mungkin dibagi adalah yang 4 rakaat. Untuk yang maghrib 3 rakaat, bagaimana kita membagi? Apakah 1,5? Lalu gambarnya seperti apa? Apalagi subuh yang hanya 2 rakaat. Dua. Gitu. Ya seperti Oke, itu. oke. Alhamdulillah. Mungkin cukup itu yang dapat saya pertanyakan. Mungkin dari Pak Ade ada lagi Ya, ada lagi sih Pak. tentang kosor? Eh, Apabila kita merujuk nih ke kitab fikih yang klasik gitu ya, mazhab Syafi'i seperti Safinatun Najah atau Minhajul Thalibin, bab apa saja sih yang secara khusus membahas tentang keringanan safar ini, Pak? Silakan, Pak. Oh, di dalam kitab plastik biasanya ya, kitab kuning itu kalau di pesantren, itu biasanya dalam pembahasan kosor, jamaah ataupun kosor ini pada bab sholat.
pada biasanya judulnya atau fasal kita mengatakan seperti itu adalah fasal sholatul musafir. Sholatnya orang yang bepergian. Kaifiyatu sholatil musafir. Bagaimana mekanisme sholatnya orang yang bepergian. Seperti itu. Biasanya seperti itu, Pak. Oke, oke. Terima kasih. Terus untuk jarak minimal yang disebut safar, sehingga seseorang itu diperbolehkan untuk sholat qashar, menurut mazhab Syafi'i itu berapa, Pak? Dikonversikan dalam Ya, sekarang. untuk madhab Syafi'i itu biasanya dalam kitab itu menggunakan istilah marhalaten, yaitu dua marhalah. Dua marhalah itu berarti 16 farsah. Kalau dikonversikan ke ukuran sekarang ini, kurang lebih ya antara 80 sampai 81 kilometer. Jadi ketika sudah kita bepergian kemudian sampai menempuh jarak 80 atau sampai 81 kilometer, itu kita sudah mempunyai mendapatkan rukhsah atau keringanan dalam sholat, yaitu bisa jamak dan qashar. Nah, seperti itu. Dan sebenarnya untuk syarat jamak dan qashar sendiri itu sama. Artinya apa? Seseorang yang bepergian itu harus mencapai marhalaten tadi, yaitu batas minimal di situ diperbolehkan untuk menjamak dan mengqashar. Cuma dalam satu kaul atau pendapat ulama itu ada yang mengatakan memperbolehkan menjamak sholat sebab bepergian meskipun belum mencapai marhalaten, meskipun belum mencapai 81 kilometer itu sudah boleh menjamak. Tapi ini hanya dalam bab menjamak saja. Untuk mengkosor ini tetap syaratnya harus minimal 81 kilometer. Nah, seperti itu. Oke, oke. Oke, ini saya izin menanyakan lagi, Bapak. Ya. Terus, kapan seseorang itu resmi dianggap musafir atau boleh mengqashar sholat tersebut? Apakah sejak keluar dari rumah atau setelah melewati batas tertentu tadi? Tertentu, ya. Ya, ya. Ya, ini juga penting ini. Banyak juga yang mungkin salah paham. Dinamakan bepergian. Kalau istilah kita bepergian kan sudah keluar rumah, kita menyiapkan barang, packing-packing barang, kemudian keluar pintu itu sudah dinamakan bepergian. Seperti itu. Apakah nanti kalau kita keluar rumah kemudian mampir di musola daerah kita atau di desa kita itu, di musola atau kemudian di masjid misalnya, apakah sudah boleh di situ menjamak atau mengqashar? Nah, pertanyaan seperti itu. Nah, di dalam kitab itu diterangkan, dalam kitab-kitab klasik, kitab ulama itu diterangkan bahwa ada batas minimal yang terkait tempat, ya itu dikatakan dia sudah musafir atau belum. Itu ketika seorang yang bepergian itu sudah melewati batas daerahnya atau suar pagar batas dari tempat tinggalnya. Misalnya lingkup terkecil dari tempat tinggal itu apa? Lingkup terkecil dari tempat tinggal itu desa, katakan desa. Desa itu lingkup terkecil tempat tinggal kita. Ketika kita sudah melewati batas desa kita, ya, maka kita sudah dinamakan musafir dan boleh melakukan rukhsah-rukhsah yang telah diberikan oleh syariat. Ya, seperti itu. Jadi kita harus melewati dulu batas desa kita. Kalau belum, meskipun kita sudah pergi keluar dari rumah, tapi kalau belum mencapai atau belum melewati batas desa, maka belum bisa melakukan rukhsah tadi. Seperti itu, Pak. Oke. Oke. Ini izin lagi ya, Pak Ade. Saya lagi. Silakan. Nah, kan ketika kita sholat duhur, mungkin dari rumah kita sholat duhur ya, Pak. Nanti kita punya tujuan itu kira-kira akan melewati jam asar, bahkan sampai maghrib. Nah, ketika waktu tersebut, kita kan sudah dihitung-hitung bakal ada dewi itu kok bahasa Jawa nggak apa-apa ya, Pak? Ini nggak apa-apa, Kak. nanti kan melewati, nanti saya nggak nutut sholat asarnya. Loh, terus itu niat sholat jamak takdim sama takhir kan, Pak? Itu bisa diniatkan dulu apa gimana? Kan kita sudah memperhitungkan, nanti nggak akan ketemu sholat asar gitu. Apa kita qashar di awal di rumah itu? Boleh nggak? Ketika jenengan bepergian ya, naik kendaraan. Nah, misalnya lah, waktunya itu sebelum sholat duhur. Berarti kan belum melakukan sholat duhur. Gitu ya, Pak? Ya. Itu sebelum sholat duhur. Kemudian diperkirakan ini tidak akan berhenti kendaraan ini sampai tujuan ya.
setelah keluar sholat asar. Artinya habis sholat Iya. asar pun itu Iya. belum berhenti kendaraan itu. Bagaimana? Iya, Seperti itu iya. Pak ya. Ini Iya, iya. saja kita tetap niat ya, kita tetap niat jamak ya paling memungkinkan adalah jamak takhir. Kita tetap niat sholat jamak dan jam itu jamak takhir. Ya siapa tahu kan kita tidak ada yang tahu. Siapa tahu pas waktu sholat asar kendaraan itu berhenti. Entah itu berhenti karena ada suatu kejadian atau kondisi yang memungkinkan untuk berhenti seperti itu. Kalaupun nanti tidak berhenti, misalnya sampai habis sholat asar, waktu sholat asar, misal, maka nanti jatuhnya itu adalah kodok. Nah, kita tetap sholat tapi jatuhnya apa? Kodok. Dan kita tidak berdosa atas itu. Kenapa? Karena kita sudah niat sebenarnya, niat di awal untuk melakukan sholat. Nah, seperti itu. Berarti kita penting niat dulu ya Pak. Kita punya perhitungan, yang penting kita untuk niatkan gitu ya. Harus Oke. niat Terima dulu. kasih. Perkara pelaksanaan nanti Urusan nanti. urusan nanti ya. Terima kasih Bapak. Mantap. Pak Ade mungkin. Siap. Ini depan nih untuk jamak takhir ya. Niat harus dilakukan di waktu sholat yang pertama. Bagaimana cara memastikannya dan apa yang terjadi jika waktu sholat pertama sudah habis sementara kita belum niat mengakhirkan. Terima kasih Pak. Ya, ketika kita mau menjamak sholat, ya, mau menjamak takhir, misalnya. Kemudian syarat ketika menjamak takhir itu harus berada pada waktu sholat yang pertama. Jadi misalnya sholat duhur sama sholat asar. Kita mau menjamak takhir itu harus pada waktu sholat duhur. Jadi ada niat jamak takhir menggabungkan sholat duhur dan asar yang dilakukan pada waktu asar, namun niat itu dilakukan saat waktu sholat duhur. Nah, ketika lupa misalnya, lupa sampai habis waktu sholat duhur bagaimana? Maka nanti jatuhnya adalah dia duhurnya kodok, ya, kemudian asarnya ada itu dilakukan pada waktunya. Jadi nanti tidak menjamak itu jatuhnya, tapi kodok satu, benar-benar kodok satu yaitu duhur. Kenapa? Karena syarat niat tadi tidak terpenuhi. Seperti itu. Jadi nanti kodok sholat, kalau dikatakan dosa, ya dia berdosa. Karena setelah meninggalkan sholat duhur. Seperti itu. Ya, terima kasih. Nah, itu kita bisa mengkosor. Itu apa dalam perjalanan, semua perjalanan, atau dalam perjalanan kita mau koya-koya, atau gimana mau jalan-jalan yang sifatnya yang maksiat lah Pak. Itu apa kita bisa kosor juga gitu Pak? Kan kita mungkin ada anak yang bandel, tapi dia masih melakukan sholat. Tapi ini tujuannya berpergian untuk maksiat. Apakah kita juga diperbolehkan untuk kosor tersebut? Atau kan biasanya anak-anak itu menganggap musafir, haram gitu Pak. Iya, iya. Bagus sekali pertanyaannya Pak Vicky. Jadi safar sendiri atau bergan sendiri itu banyak macamnya. Ada yang sifatnya wajib ketika safar itu misalnya untuk menunaikan kewajiban seperti nyaur utang, ya, nyaur utang. Kemudian ada yang sifatnya itu mubah, ya seperti kita refreshing, rekreasi, ya itu mubah. Ada yang sunnah ketika seperti berziarah, ziarah kubur itu sunnah. Ada yang bahkan haram ketika safar itu ada unsur maksiat seperti menonton konser yang di situ banyak sekali maksiatnya seperti itu. Itu hukumnya haram. Dan yang diperbolehkan atau yang safar yang mendapat dispensasi atau rukhsah sehingga bisa melakukan jam ataupun qasar itu hanya safar-safar yang minimal mubah, kecuali safar yang maksiat. Untuk safar maksiat ini tidak bisa mendapatkan rukhsah. Dan safar ini maksiat ini pun dibagi nanti. Ada maksiyah bis safar, ada maksiyah bis safar. Maksiyah bis safar itu ketika dari awal niatnya memang untuk maksiat, seperti tadi menonton konser, niatnya bepergian itu. Ada yang bis safar, jadi dia itu bepergian sebenarnya tidak untuk maksiat, ya untuk apalah pokoknya mubah. Kemudian di tengah-tengah perjalanan itu
melihat ada konser kemudian hatinya tergerak untuk menonton. Nah, ini safar maksiyah yang fis safar. Maksiatnya yang terjadi dalam tengah-tengah perjalanan. Ketika dalam tengah-tengah perjalanan, ya, maka dia itu tetap atau boleh tetap mendapat dispensasi melakukan jamak ataupun kosor. Tapi untuk ketika maksiat itu di safar, maka selamanya tidak boleh karena sebab ini sudah hilang dari awal. Sebab mendapat dispensasi atau rukhsah tadi kan karena safar, sedangkan safarnya saja ini sudah salah. Nah, kalau safarnya maksiatnya itu fis safar dalam tengah perjalanan, ini masih boleh. Jadi ada perbedaan antara maksiyah bis safar sama maksiyah fis safar sendiri. Seperti itu. Masya Allah. Oke, terima kasih, Masya Allah. Terima kasih untuk jawabannya Bapak untuk menambah ilmu di